Halo, perkenalkan nama saya Yunta Caroline Sianturi, saya dari kelas 11 MIPA 4, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang softball. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian softball. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball ini lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh Georgie Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Nah, softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yaitu baseball atau hardball. Softball saat ini berdiameter 28 sampai 30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defense dan tim yang memukul atau offense. Tiap tim berlomba untuk mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri marka atau base pelari sehingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Terdapat 3 tipe permainan softball antara lain. Yang pertama ada fast pitch softball yang merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. Yang kedua ada modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mud ball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan yang ketat. Yang terakhir ada slow pitch softball, yaitu memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh Georgie Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Awalnya softball ini dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata pada waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional atau The National Recreation Congress meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini. Dan pada tahun 1926, nama softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Nah, sejak tahun 1933 ini, softball telah menjadi sebuah nama resmi. Dan pada tahun 1934 pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya permainan antar negara yang bersifat internasional. Lalu kita akan masuk ke dalam teknik dasar permainan softball. Yang pertama ada teknik melempar bola. Nah, cara memegang bola softball ini diantaranya yaitu bola dipegang, beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Lemparan dalam softball dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama lemparan atas atau overhand throw. Yang kedua ada lemparan samping atau side hand throw. Dan yang ketiga ada lemparan bawah atau underhand throw. Yang kedua ada teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datangnya bola, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam lagi, yaitu yang pertama ada bola datar atau strike ball,
Yang kedua ada bola lambung. Yang ketiga ada bola menggelinding atau ground ball. Lalu kayu pemukulnya atau bat. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara memukul atau kayu tersebut dipegang dengan erat, tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Yang A, ada teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada sikap awal. Nah, sikap awal dalam pukulan swing ini adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan, kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangannya lurus ke arah datangnya bola. Lalu sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul dengan tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Lalu yang terakhir ada sikap akhirnya. Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. Lalu yang B ada pukulan tumbuk atau bunt. Pengertian pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau bunt, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Lalu ada formasi dan strategi pemain softball. Formasi dalam pemain softball. Yang pertama ada first baseman, yaitu tugasnya dari penjaga base 1 itu memotong pemain pada home plate, membuat mati lawan pada base 1, menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1, melempar bola pada base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. Lalu yang kedua ada second baseman. Seperti namanya, tugas dari penjaga base 2 itu yang pertama ada membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2. Yang kedua menjaga pukulan pada daerahnya. Yang ketiga meneruskan lemparan dari outfield maupun infield. Yang keempat mentik lawan yang lari ke base 1. Dan yang terakhir ada melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati pada regu pemukul. Lalu ada shortstop, lalu ada shortstop, yaitu tugasnya itu adalah merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3. Yang pertama ada memotong maupun meneruskan bola dari outfield. Yang kedua, menjaga bola hasil pukulan berada di daerahnya. Dan yang ketiga, membantu menjaga belakang base 2, second base, menjaga base 2. Lalu yang keempat, melempar bola ke arah base 1 dan base 2. Lalu yang ketiga ada third baseman. Tugas-tugasnya yaitu meneruskan dan atau memotong lemparan bola dari outfield. Yang kedua, melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa. Lalu yang ketiga, menguasai pukulan bunt ke arah base 3. Dan yang terakhir ada menjaga base 3. Lalu ada pitcher. Nah, tugas dari pitcher atau pelambung ini yaitu yang pertama membantu base, yang kedua membantu pemain di belakang home plate. Yang terakhir ada catcher. Nah, catcher itu adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher itu yang pertama menjaga pukulan bunt, yang kedua menjaga home plate, yang ketiga melempar bola ke base 1, 2, 3 serta menjaga belakang base 1. Lalu ada taktik dan strategi permainan softball. Suatu usaha atau siasat dari suatu regu
yang diterapkan dalam permainan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut taktik. Dua macam taktik yang dikenal pada permainan softball yaitu taktik menyerang dan taktik pertahanan. Nah, taktik penyerangan ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga tim pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Lalu ada pola pertahanan atau defensive strategy. Strategi pertahanan ini pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan, atau menangkis serangan lawan dengan jalan memastikan pelari atau pemukul dengan jalan. Lalu ada posisi penjagaan. Pada dasarnya posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Lalu ada pewasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberikan wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk melakukan atau menjalankan ataupun melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu lama permainan dalam softball ini ditentukan dengan inning. 1 inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul. Dalam permainan resmi, lama permainan ini itu ada 7 inning. Nah, jumlah pemainnya ada berapa? Setiap regu itu dalam permainan softball itu berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Nah, terjadi pertukaran tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nah, nilainya ini nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri atau pukulan teman. Nah, peraturan dalam permainan softball itu menurut ISF adalah yang pertama, lapangan permainan. Panjang si lapangan adalah 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar atau pitcher's plate adalah 13,07 meter. Lalu tempat pelambung pitcher 60 kali 15 cm. Dalam permainan softball ada 3 tempat hinggap atau base, yaitu base 1, 2, dan 3. Dan home base terdapat yaitu tempat-tempat pemain pemukul bola. Home base dan home plate. Base berbentuk bantal dengan ukuran 38 kali 38 cm dan tebalnya 5 sampai 12,5 cm. Kecuali home plate itu berukuran 43 kali 22 cm dan sisi puncaknya itu berukuran 30 cm. Nah, perpanjangan base dari base 1, 2, 3 dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. Peraturan yang ada dalam pertandingan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga dan siapa yang menjadi tim pemukul. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning. Nah, apabila ada sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang mendapatkan nilai 7-0. Nilai yang tidak dihitung apabila terjadinya bersamaan dengan terjadinya out. Yang ketiga, di base 1 dikatuk di tempat lain atau sebelum mencapai base. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Permainan 1 inning setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Lalu ada dalam permainan softball terdapat 4 orang wasit atau base umpire, 1 orang wasit kepala. Base umpire-nya itu sebanyak 3 orang dengan posisi wasit kepala tempatnya di belakang catcher, dan base umpire bertugas di lapangan menentukan matinya pemain pemukul masing-masing base. Lalu batter itu akan dikatakan mati jika pemain
pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali, dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher. Sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Catch ball atau fly out terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. Jika terjadi fly out, maka pemain tidak boleh berlari ke base selanjutnya, dan apabila berlari maka akan dinyatakan out. Lalu dapat ditik apabila tidak menginjak base. Nah, cara bermainan softball ini gimana sih? Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain itu dapat melakukan kesempatan 3 kali memukul. Dengan ketentuan bila pukulan pertama dan pukulan kedua strike, maka pemain yang bersangkutan harus lari. Lalu urutan pemukul itu ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum bermain. Kemudian pemukul pertama tidak boleh dilalui oleh pemukul kedua, begitupun pemukul kedua tidak boleh dilalui oleh pemukul ketiga, dan seterusnya. Setiap base hanya boleh diisi oleh 1 orang pemain. Lalu pada waktu bola permainan, bebas mengadakan gerakan kecuali bila pitcher sudah siap untuk melemparkan bola kepada pemukul. Dan yang terakhir, pada waktu akan ditik, pemain itu tidak boleh menghindari berlari keluar atau ke dalam lebih dari batas. Lalu ada lari bebas. Lari bebas akan dilakukan apabila pitchers lalu ada lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitchers melemparkan bola 4 kali salah. Si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base. Bila semua base terisi, sehingga si pemukul itu telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus. Lalu pembantunya. Nah, untuk setiap masing-masing regu itu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Kedua pembantu itu kerjanya itu memberikan petunjuk kepada pemukul dan pelari base. Tempatnya di tempat pembantu itu yaitu satu orang di sebelah kiri dan 1 orang di sebelah kanan.